Jauh sebelum adanya YouTube dan sosial media lainnya, berita tentang tembok ini berawal dari postingan di sebuah blog oleh seorang blogger. Sejak postingan itu diupload, beritanya sempat viral di mana-mana. Tapi entah apa sebabnya, berita itu pun menghilang dengan sendirinya. Berita ini tentang keberadaan tembok raksasa di bawah laut Papua. Tingginya nggak main-main nih teman-teman. Tembok itu punya tinggi 1860 meter, hampir setinggi gunung. Jika itu dibandingkan dengan bangunan tertinggi yang pernah dibuat manusia pada saat ini, yaitu gedung Burj Khalifa yang tingginya hanya 828 meter, nggak nyampe 1 kilo. Berarti tembok ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Jika benar, kalau memang tembok ini adalah buatan manusia. Karena secara bentuk tembok ini cukup simetris, maka bisa dikatakan mustahil jika tembok ini terbentuk karena aktivitas alam. Tembok ini dinamakan Tembok Jayapura atau Tembok Papua, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Jayapura Wall. Tembok ini memiliki dimensi panjangnya 110 km, lebarnya 2,7 km, dan tingginya 1,8 km. Karena punya dimensi yang besar, tembok ini bahkan bisa dilihat dari Google Maps. Tembok raksasa ini ditemukan secara tidak sengaja oleh para ilmuwan saat mereka sedang menyelam di dasar laut Papua. Tadinya mereka ingin melihat keindahan alam bawah laut yang ada di sana. Dulu, waktu tembok ini baru ditemukan, tembok ini bisa dilihat dari Google Maps. Tapi setelah beritanya viral dan mendunia, tiba-tiba gambar tembok itu dihapus oleh Google Maps pada tahun 2012. Dan apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hal yang disembunyikan oleh pihak Google? Dan apakah tembok ini ada hubungannya dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain? Padahal, Google Maps dibuat melalui foto udara yang diambil dari pesawat pada ketinggian 800 sampai 1500 kaki. Selebihnya mereka membuat pemetaan itu dari satelit yang mereka miliki. Itu berarti, penampakan tembok ini di Google Maps adalah nyata. Apa yang tertangkap oleh kamera mereka, atau bisa dikatakan bukan hasil editan. Banyak keajaiban-keajaiban dunia yang sampai saat ini pun masih belum terpecahkan. Misalkan saja, bagaimana cara orang-orang zaman dahulu di Sri Lanka membangun sebuah kota megah lengkap dengan kolam renangnya di atas sebuah gunung batu. Padahal para arkeolog sudah memastikan tidak ada satupun tangga untuk menuju ke atas sana. Ini masih menjadi misteri. Benarkah kalau orang zaman dahulu punya teknologi canggih yang kita tidak tahu? Tentang keberadaan tembok ini pun masih memicu berbagai pertanyaan. Benarkah pada masa sebelum Masehi telah ada kerajaan-kerajaan di Papua? Karena sampai saat ini pun, catatan historis tentang Papua pada masa dahulu tidak menuliskan kalau di sana ada kerajaan. Papua dulunya hanya sebuah hutan belantara dan wilayah yang tak tersentuh manusia. Banyak orang yang beranggapan mungkin saja dahulu kala ada sebuah peradaban maju di Papua. Dan mungkin saja tembok ini ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang hilang tenggelam oleh lautan. Semenjak tembok ini ditemukan, belum ada orang yang berhasil mengungkapkan siapa orang di balik pembuatan tembok ini. Dan peradaban seperti apa yang sanggup menciptakan bangunan sebesar itu pada zaman dahulu? Dan untuk apa tembok ini diciptakan? Nah, jika melihat bangunan-bangunan besar yang dibangun pada zaman dahulu, biasanya kebanyakan digunakan atau dibangun untuk peperangan atau pemujaan. Banyak orang berspekulasi bahwa besar kemungkinan jika tembok Jayapura ini dibangun sebagai benteng pertahanan suatu kerajaan atau benteng untuk berlindung dari sesuatu yang mengancam. Ada juga yang beranggapan bahwa tembok ini dibangun untuk pemujaan bawah laut. Lantas, jika orang-orang Papua zaman dahulu telah sampai di titik tertinggi dari kemodernan, maka kenapa sampai saat ini masyarakat di Papua masih menggunakan cara tradisional untuk bertahan hidup? Jadi masih banyak suku-suku di sana yang masih tak tersentuh dengan dunia modern. Sementara, keajaiban dunia sebesar ini ada di sana. Jika kita melihat sebuah buku yang berjudul Indonesia Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya, karya dari Robin Osborne. Di dalam buku tersebut disebutkan kalau Papua adalah surga yang jatuh ke dunia karena kekayaan alamnya. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, Papua menjadi salah satu tempat pertambangan emas terbesar di dunia.
Nah, karena punya emas yang sangat banyak, peradaban yang mendiami Pulau Papua ini akan makmur dan sejahtera walaupun mereka terisolasi di tengah hutan. Dan yang menjadi sangat mungkin bahwa ada sebuah peradaban yang sangat maju di Papua karena ketersediaan emas dalam jumlah banyak. Dan emas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk teknologi. Inilah yang bisa menjadi tolak ukur bahwa nenek moyang orang Papua mampu membangun tembok besar itu pada zaman dahulu. Pendapat lain mengatakan bahwa tembok itu dibangun oleh manusia-manusia raksasa yang hidup pada zaman dahulu. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, kalau di zaman Nabi Musa, hidup suatu kaum raksasa yang dinamakan Bani Amalikoh atau bangsa Amalek. Jika di Islam, kita mengenalnya dengan nama kaum Jabarun. Mereka ini adalah bangsa raksasa yang merupakan sisa-sisa kaum Adnya Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan bahwa tinggi rata-rata dari kaum ini adalah 50 hasta atau sekitar 22,5 meter. Hal ini pun bisa menjadi suatu kemungkinan, karena untuk membangun tembok yang sangat besar itu dibutuhkan tenaga yang sangat besar juga, dan hal itu merujuk pada kaum raksasa ini. Hal ini juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian para ilmuwan yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia. Tengkorak manusia raksasa itu terkubur di dalam tanah yang tak jauh dari perbatasan Pulau Papua dan wilayah yang ada di sekitaran situ. Tapi sayangnya, penemuan tengkorak manusia raksasa ini juga sebagian ditutup-tutupi, sama halnya dengan pihak Google yang menghapus gambar tembok itu dari petanya. Logikanya, kalau memang tembok ini dibangun oleh kaum raksasa Bani Amalek, bagaimana cara mereka untuk bisa sampai ke Papua? Secara menurut yang dikisahkan, Bani Amalek ini tinggalnya di Palestina, sedangkan jarak dari Palestina ke Papua 11 ribuan kilometer. Dan menurut sejarah yang tercatat, hanya ras Bani Amaleklah ras manusia raksasa terakhir di muka bumi. Jadi selain di Palestina, tidak ada lagi manusia raksasa yang hidup di wilayah lain. Karena ras manusia raksasa ini, anak keturunannya terputus di masa Nabi Daud alaihissalam, yaitu Raja Jalut yang merupakan manusia raksasa terakhir, yang akhirnya dibunuh oleh Nabi Daud dalam pertempuran duel 1 lawan 1. Jadi, kemungkinannya sangat kecil kalau tembok Papua ini dibangun oleh manusia raksasa. Lalu karena penemuan ini berupa tembok dan bersifat misterius, ada beberapa juga yang mengait-ngaitkannya dengan tembok Zulkarnain. Maka benarkah anggapan tersebut? Zulkarnain adalah seorang raja soleh penguasa bumi yang dikisahkan melakukan pengembaraan menjelajah wilayah dunia. Ada yang berpendapat Zulkarnain hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Pendapat lain mengatakan kalau dia hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Yang pasti adalah Zulkarnain adalah seorang raja yang memiliki hukum kait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karena dialah orang yang membuat tembok pemisah supaya Ya'juj dan Ma'juj atau kaum perusak ini tidak bisa keluar dari sana. Jika kita melihat rute perjalanan Zulkarnain di Al-Quran, pada surat Al-Kahfi dijelaskan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan terhadap mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-86. Ada beberapa tafsir yang berbeda mengenai ayat ini. Namun tafsir yang paling mendekati kasus ini adalah tafsir dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menjelaskan, Zulkarnain sampai ke satu tempat di pantai Samudra Atlantik yang dahulu dinamai Lautan Gelap, dan diduga bahwa daratan berakhir di sana. Sementara wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Artinya Samudra Atlantik terletak jauh dari Indonesia. Jadi mungkin saja rute perjalanan Zulkarnain bukanlah ke Indonesia. Kemudian rute perjalanan selanjutnya di ayat yang lain menjelaskan, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapannya kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-93. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini menjelaskan
Zulkarnain sampai di sebuah tempat yang di tempat itu ada 2 buah gunung yang memisahkan daerah yang berada di belakangnya. Lalu di lokasi yang berada di antara 2 gunung itu, Zulkarnain membuat sebuah tembok. Dan cara membuat dan bahan-bahan untuk membuat tembok itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-96. Jelas ayat ini menggambarkan bahwa tembok yang dibuat Zulkarnain berbahan besi bercampur tembaga. Sedangkan jika kita melihat video atau gambar tembok Papua itu terlihat seperti terbuat dari jenis bebatuan. Jadi ya, kemungkinan besar tembok Papua bukanlah tembok yang dibangun Zulkarnain. Dan dugaan paling kuat kalau tembok Zulkarnain berada di wilayah yang bernama Ngarai Daryal. Lokasinya berada di Sungai Terek, Georgia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad, ada satu timbunan besar yang berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di sana. Lokasi tepatnya berada di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Penduduk sekitar mengatakan tembok itu berfungsi untuk menyumbat sebuah lubang yang ada di belakangnya. Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya. Untuk benar atau tidaknya itu adalah tembok Zulkarnain, ya wallahu alam. Tapi tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang ada di Al-Quran sangat mirip dengan apa yang ada di sana. Kemudian ada banyak artikel juga yang mengatakan bahwa berita tentang ditemukannya tembok di perairan Papua adalah hoaks atau merupakan berita bohong yang dibuat untuk menaikkan rasa penasaran masyarakat. Mereka bilang kalau gambar yang tampak seperti dinding tersebut merupakan batimetri atau kedalaman semu. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan sumber data atau saat mengolah data batimetri. Dari statement itu, ternyata banyak juga orang-orang yang menolak. Orang-orang beranggapan bahwa para peneliti ikut bekerja sama untuk menutup-nutupi berita tentang tembok Papua itu. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.